Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita membahas tentang semangat dan gairah kerja karyawan dalam mata kuliah MSDM kedua. Bicara tentang semangat dan gairah kerja, ini merupakan aktivitas kerja yang secara eksplisit dilihat lebih giat, ya. Jadi bekerjanya, aktivitas pekerjaan lebih giat, sehingga pekerjaan dapat diharapkan lebih cepat dan lebih baik, serta adanya kesenangan yang mendalam terhadap pekerjaan yang dilakukan. Dari uraian di atas dipahami bahwa semangat dan kegairahan kerja dapat disimpulkan bahwa antara semangat dan moral yang tinggi mempunyai makna yang sama, yang menunjukkan satu keadaan karyawan dalam melakukan pekerjaannya secara giat dan bergairah penuh dengan kesungguhan dan kesenangan yang mendalam terhadap pekerjaan. Apabila perusahaan mampu meningkatkan semangat dan kegairahan kerja, perusahaan akan memperoleh keuntungan yang banyak. Dengan meningkatnya semangat dan kegairahan kerja, pekerjaan akan lebih cepat selesai, kerusakan akan dikurangi, absensi akan diperkecil, dan kemungkinan perpindahan karyawan dapat lebih mudah. Indikasi rendahnya semangat dan gairah kerja ini penting diketahui oleh setiap perusahaan, karena dengan pengetahuan tersebut dapat diketahui sebab-sebabnya. Dengan demikian, perusahaan dapat mengambil tindakan-tindakan pencegahan atau pemecahan masalah sedini. Menurut Nitisemo, ada indikator-indikator rendahnya semangat dan gairah kerja. Yang pertama, turunnya produktivitas, meningkatnya absensi atau ketidakhadiran, tingkat perpindahan buruh tinggi atau pekerja tinggi, lalu tingkat kerusakan tinggi, kegelisahan di mana-mana, adanya tuntutan yang sering kali terjadi, dan adanya pemogokan. Oleh karena itu, kita harus lihat faktor-faktor yang mempengaruhi semangat dan gairah karyawan, ya. Yang pertama, dari sisi penggajian. Adanya keinginan seseorang untuk bekerja adalah dikarenakan adanya tujuan ekonomi, yaitu mendapatkan gaji sebagai balas jasa atas karya yang disumbangkan pada perusahaan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka pada setiap akhir bulan, bagi karyawan tetap dan pada hari Sabtu misalkan bagi buruh harian, perusahaan yang bersangkutan memberikan imbalan pada karyawan tersebut berupa gaji atau upah. Pengertian penggajian menurut Ruki adalah pembayaran yang ditetapkan secara bulanan, misalnya pegawai administrasi, supervisor, manajer, dan lain-lain. Walaupun mungkin cara pembayarannya dapat dibayarkan 2 kali dalam sebulan, tetapi lazimnya dibayarkan sebulan sekali. Untuk memberikan beberapa cara bagaimana caranya agar dapat meningkatkan semangat dan kegairahan karyawan, baiknya yang bersifat material maupun non-material. Selanjutnya dipahami bahwa ada cara atau kombinasi yang tepat, yang semuanya ini tergantung pada situasi dan kondisi perusahaan guna mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal pengupahan, ini juga merupakan alat untuk meningkatkan semangat dan kegairahan kerja. Pengupahan yang baik dan seimbang dengan hasil maksimal yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerja. Pada dasarnya sistem pengupahan tidak jauh berbeda dengan sistem penggajian. Penggajian menitik beratkan pada staf dan karyawan, sedang pengupahan diberikan kepada karyawan atau pekerja harian lepas. Yang ketiga, insentif. Dewasa ini sejalan dengan kemajuan teknologi, maka perusahaan atau organisasi memerlukan hal ini untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin kompleks dari segi bentuk maupun strukturnya. Di samping itu, jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan akan juga semakin besar dari waktu ke waktu, di mana
Ini akan mempengaruhi perubahan terhadap hubungan kemanusiaan dan komunikasi antar karyawan dalam organisasi. Dengan demikian, tugas seorang manajer ini menjadi semakin berat sebab dituntut keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan semula, dengan tentunya menggerakkan orang-orang yang menjadi bawahannya. Oleh karena itu, seorang pimpinan harus mampu memotivasi untuk dapat menggerakkan orang-orang yang dipimpinnya melakukan perbuatan atau tindakan yang dikehendaki. Juga mengetahui mana yang dapat mendorong mereka agar mau bertindak untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Untuk itu, seorang pemimpin dapat menggunakan insentif sebagai salah satu sarana memotivasi karyawan. Sebagaimana dipahami, insentif merupakan sarana motivasi dengan memberikan bantuan sebagai satu perangsang atau pendorong yang diberikan dengan sengaja kepada para pekerja agar dapat menimbulkan semangat yang lebih besar. Di sisi lain, peran lingkungan kerja juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi semangat dan gairah karyawan. Kondisi lingkungan kerja yang baik dapat meningkatkan produktivitas karyawan sehingga tujuan perusahaan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Ada beberapa faktor yang dapat digolongkan ke dalam lingkungan kerja serta pengaruhnya terhadap semangat dan gairah kerja karyawan. Yang pertama, pewarnaan lingkungan atau tempat kerja, kebersihan, pertukaran udara, penerangan, musik, keamanan, dan kebisingan. Berdasarkan uraian di atas, maka apabila semua faktor yang mempengaruhi kondisi lingkungan kerja karyawan dapat dipenuhi minimal 1 atau 3 faktor di atas dapat terpenuhi, maka hal ini juga bisa mendorong motivasi kerja karyawan. Selanjutnya, promosi kerja. Dalam usaha menyusun, merencanakan, dan melaksanakan serta melakukan penilaian terhadap prestasi kerja karyawan, ini bukanlah merupakan tugas manajer personalia sepenuhnya, tetapi juga merupakan tugas dari pimpinan yang ada dalam struktur organisasi. Mengenai promosi karyawan ditentukan berdasarkan syarat-syarat minimal untuk pengangkatan dan sesuai dengan surat keputusan pimpinan itu sendiri. Promosi juga memiliki arti penting bagi perusahaan, sebab dengan promosi berarti terdapat kestabilan perusahaan dan meningkatnya moral karyawan. Kedua hal ini merupakan hal yang minimal dapat ditimbulkan bila mana perusahaan tersebut mengadakan promosi. Sudah barang tentu dengan promosi tidak hanya diharapkan kedua sisi ini, yaitu semangat dan kegairahan, tetapi akan juga memberikan motivasi karyawan agar bekerja jauh lebih di kemudian hari. Hal lain yang harus diperhatikan adalah motivasi. Dengan motivasi, manusia akan terdorong untuk dapat melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang diinginkan atau diperintahkan. Menurut Maslow, manusia akan didorong untuk memenuhi kebutuhan yang paling kuat sesuai waktu, keadaan pengalaman, dan juga kondisi yang bersangkutan. Adapun hierarki kebutuhan menurut Maslow seperti dipahami adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman dan keamanan, juga kebutuhan sosial, harga diri, dan aktualisasi diri beserta pemandiri. Dari teori Maslow ini dapat ditarik kesimpulan bahwa masing-masing pribadi mempunyai gagasan yang berbeda dalam pembentukan kepuasan. Yang kedua, kebutuhan dipenuhi sepanjang hidup dan tidak hanya dalam pekerjaan. Dan yang ketiga, kebutuhan-kebutuhan tingkat rendah lebih mudah dipuaskan, sedangkan tingkat tinggi lebih sukar. Untuk memuaskan sasaran pada tingkat lebih tinggi, tentunya kita akan dihadapkan pada masalah baru yang lebih sukar dicapai. Jadi kebutuhan untuk tingkat yang lebih tinggi lah yang mendorong kita untuk melakukan usaha lebih keras lagi. Dengan demikian, pimpinan perusahaan perlu berupaya untuk meningkatkan status dan golongan para karyawan, memperbaiki lingkungan kerja,
memberikan balas jasa, serta meningkatkan kesejahteraan karyawan. Dengan adanya perhatian pihak pimpinan perusahaan dalam meningkatkan usaha-usaha di atas, maka diharapkan semangat dan gairah kerja karyawan akan selalu meningkat. Hal-hal yang penting juga yang diperhatikan dalam mempertahankan semangat karyawan, semangat kerja karyawan adalah kualitas atau kuantitas gaji atau upah, juga memperbaiki kondisi lingkungan. Sebagaimana diketahui, salah satu tugas yang sangat sulit adalah menyusun struktur gaji dan upah. Bila perusahaan menginginkan adanya prestasi kerja yang lebih tinggi dari karyawannya, maka perusahaan harus memperhatikan masalah kualitas pemberian gaji atau upah yang sesuai dengan kondisi dan keadaan keuangan perusahaan, standar biaya hidup, dan peraturan pemerintah. Di sini usaha yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan semangat dan gairah kerja karyawan sehubungan dengan pemberian upah, ini harus juga memperhatikan pertama, perbaikan pemberian insentif. Dengan pemberian insentif ini dapat menarik karyawan untuk dapat bekerja jauh lebih baik, lebih giat dengan memenuhi harapan-harapan mereka sehingga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Contoh, sebuah perusahaan yang selama ini hanya memberikan insentif kepada karyawannya berupa bonus dan tunjangan hari raya, di mana bonus ini diberikan pada karyawan produksi atau bonus harian diberikan saat lembur. Apabila ia dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu dan melampaui target yang ditetapkan. Secara prinsip, insentif dapat diberikan oleh perusahaan berupa bonus ataupun juga jaminan sosial, di mana pada posisi jaminan sosial, pihak perusahaan bisa memberikan tunjangan, misalkan tunjangan meninggal dunia, tunjangan hari raya, tahun baru, cuti tahunan, dan juga tambahan gaji pokok, misalkan berupa uang beras atau uang makan, juga transportasi. Perlu diperhatikan juga gaji yang cukup. Setiap perusahaan seharusnya dapat memberi gaji yang dapat memenuhi kebutuhan hidup, sehingga gaji yang diberikan tersebut mampu memberikan semangat dan gairah kerja karyawan. Pada tingkat tertentu, usaha menambah gaji mungkin tidak mampu menaikkan, mungkin juga mampu menaikkan semangat kerja, namun tidak sebanding dengan penambahan kenaikan kerja. Yang kedua, hal-hal yang harus diperhatikan adalah memperbaiki kondisi lingkungan kerja. Lingkungan kerja dapat mempengaruhi semangat kerja karyawan. Dengan adanya suasana lingkungan kerja yang baik dan serasi, tentunya akan dapat memberikan pengaruh positif terhadap karyawan. Ada beberapa faktor yang dapat dimasukkan dalam lingkungan kerja serta besarnya pengaruhnya terhadap semangat dan gairah kerja karyawan yang berkaitan dengan tentunya lingkungan kerja. Yang pertama, pewarnaan. Dengan pewarnaan yang ada di ruang kerja, misalkan perusahaan X yang kurang diperhatikan, baik pewarnaan atau cat pada dinding ruang kerja, atau misalkan ada yang terkelupas, rusak, dan ada juga yang suram atau tidak dicat sama sekali. Untuk itu pihak perusahaan seharusnya melakukan pewarnaan atau mengecat ulang terhadap gedung atau ruang kerja agar kelihatan jauh lebih bersih dan dapat memberikan suasana baru, suasana nyaman, sehingga dapat memberikan ketentraman yang pada akhirnya memberikan semangat kerja tambah. Yang kedua, kebersihan. Keadaan lingkungan kerja yang bersih dan teratur akan menimbulkan rasa tenang dan dapat mempengaruhi seseorang untuk bekerja lebih giat lagi. Untuk masalah kebersihan yang ada di perusahaan, sebaiknya pihak perusahaan mempekerjakan petugas khusus. Petugas ini biasanya bertanggung jawab secara khusus menangani berbagai masalah kebersihan di lingkungan kerja. Yang ketiga, pertukaran udara. Berdasarkan penelitian, ternyata ventilasi yang ada di dalam ruang gudang atau ruang kerja lebih kecil dan keadaan ini tidak seimbang dengan ruang yang lebih besar, sehingga suhu udara ruangan menjadi panas apabila di waktu siang. Suhu yang panas di dalam ruangan akan mengakibatkan karyawan akan cepat lelah dalam melakukan pekerjaan, sehingga pekerjaan akan terhambat, sehingga
pada intinya harus memperhatikan bagaimana sirkulasi udara di ruang kerja. Yang keempat, musik. Nah, musik yang lembut dan mengalun merdu dapat menimbulkan suasana yang menyenangkan, sehingga baik sekali bila musik diperdengarkan dalam keadaan kelelahan sehabis bekerja, misalkan waktu istirahat, sehingga dengan adanya musik yang menyenangkan dapat menimbulkan semangat dan gairah. Yang kelima, keamanan. Jaminan keamanan dalam lingkungan kerja terutama terhadap milik pribadi karyawan. Misalkan keamanan terhadap kendaraan yang diparkir. Apabila tempat kendaraan tersebut tidak aman dan sering terjadi pencurian, akan timbul kegelisahan dan gairah kerja akan menurun, konsentrasi berkurang, produktivitas juga menurun, dan kerusakan makin meningkat. Yang terakhir, kebisingan. Kebisingan ini dapat mengganggu orang dalam bekerja. Apabila konsentrasinya terganggu, maka ini berakibatkan pada pekerjaan yang mungkin saja menimbulkan kegagalan atau kerusakan atau juga kerugian perusahaan. Jadi kebisingan dalam ruangan kerja hendaknya dihilangkan atau setidaknya dikurangi. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai semangat dan gairah kerja. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.